Isabel Aquino. Wala naman akong lakad today. Raquel? Roland, ano ka ba? Pinatuloy mo na nga ako dito ng babae o sa lalaki? Huwag ka masyadong magpapastress, sis. Akala ko, kinausap niya kasi ako kagad. Di awal film, kita diperlihatkan pasangan suami istri bernama Roland dan Iza. Sudah 7 tahun mereka menikah, namun belum juga diberi seorang anak. Kata dokter, Roland dan Iza sama-sama sehat, sehingga tinggal menunggu waktu saja untuk mempunyai seorang anak. Nauuhawa ko sa pag-interaction sa mga tao maliban sa ang tagal niyo ng mag-asawa. Di sela-sela usaha mereka untuk memiliki momongan, Iza tiba-tiba dihubungi sahabatnya yang bernama Raquel. Rencananya Raquel ini akan mampir ke kota tempat tinggalnya Iza dan akan numpang menginap di rumahnya selama beberapa hari. Raquel to, ano ka pa? Kusan pa naman? Sinasabi ko lang sa'yo ng advance. Basta tumatawag out of nowhere, no? Beberapa hari sebelum kedatangan Raquel, Roland dan Iza sempat bergembira karena muncul tanda-tanda kehamilan pada Iza. Sayangnya, kegembiraan itu sirna setelah dokter bilang jika ada masalah dengan kehamilan Iza. Dan sangat terpaksa, mereka harus segera mengeluarkannya. Based on your ultrasound, kaya hindi siya viable. Saat sedang sedih-sedihnya seperti itu, Iza menyambut kedatangan Raquel dengan wajah pucat serta murung. Sis! Dito. Anong ginagawa ko di tsura mo? Parang stress na stress. Malam harinya, ketika baru pulang kerja, Roland berniat iseng ingin mengejutkan Iza yang baru selesai mandi. Namun sialnya, yang dikejutkan Roland dari arah belakang ternyata bukan istrinya. Karena kaget, handuk di badan Raquel pun terlepas, sehingga tanpa sengaja Roland melihat bentuk tubuh polos sahabat istrinya itu. Peristiwa itu pun segera teralihkan ketika Iza tiba-tiba muncul dengan tangan terluka karena terkena pecahan piring, sehingga mereka jadi sibuk mengobati Iza. Iza dan Raquel adalah dua sosok wanita yang memiliki paras dan tubuh yang sangat indah. Namun, bentuk tubuh Raquel lebih seksoi dibandingkan Iza. Dan mungkin, hal itulah yang membuat Roland jadi sering curi-curi pandang padanya dan selalu membayangkan yang tidak-tidak. Namun sayangnya Raquel sendiri nampaknya tidak menyadari hal tersebut dan ia malah fokus menghibur Iza yang masih bersedih. Bagi Raquel, Iza sudah seperti saudaranya sendiri, sampai-sampai mandi bareng pun dilakukan bersama-sama. Mas, nagka-ectopic pregnancy ako. Suatu hari, Raquel yang merupakan seorang fotografer tiba-tiba ingin merias Iza, kemudian memotretnya. Dengan iming-iming, riasan tersebut akan bisa membuat suaminya terpesona. Dan Iza pun bersedia. Wala naman. Bakit? Kasi natuloy yung pink. Namun ternyata, itu semua hanyalah akal-akalannya Raquel saja yang ingin menjebak Iza. Dengan menenggak minuman yang berupa amer, mereka pun melakukan pemotretan. Hingga akhirnya berujung beradu serabi lempit di atas ranjang. Yapon ka. Ka na. Sobra Isabel, halika na. Selesai melakukan hal itu, mereka pun mengobrol santai. Raquel bilang pada Iza kalau dirinya bukanlah penyuka sesama serabi. Di situ, Raquel mengaku bisa beradu mekanik dengan pria ataupun wanita. Iza lalu menimpali jika ia mencintai Roland, dan ia tidak ingin suaminya itu tahu dengan apa yang telah mereka lakukan barusan. Dan Raquel pun setuju untuk merahasiakan hal tersebut. Kailan pa yung bang wag mo muna natin ipaalam kay Roland? Roland yang melihat istrinya kembali ceria dan bersemangat, malam itu juga Roland langsung mengajak Iza untuk bercocok tanam. Iba na ngayon. Huwag ka masyadong magpapastress, sis. Parang na nandito si Raquel, no? Ikaw mag-alala, dito naman si Raquel para samahan ako.
Beberapa hari kemudian, pada Raquel Iza mengaku bercocok tanam dengan pria ataupun wanita ternyata rasanya sama saja. Karena rasanya yang sama, maka Iza pun memutuskan untuk menikmati keduanya. Semenjak itu, Iza pun membagi jatah bercocok tanam antara Roland dan Raquel. Khusus malam hari untuk sang suami, sedangkan siang ia khususkan untuk Raquel. Raquel, himbrado naman natin na kapag may nangyayari sa atin, wala siya dito. Siya ko ready na malaman niya eh. Di suatu hari, ketika Iza sedang pergi ke pasar sendirian, Roland menemui Raquel yang sedang berada di kamar. Tanpa berpikir panjang, Roland pun mengatakan kalau dirinya sudah tahu yang sebenarnya bahwa Raquel sering beradu serabi lempit dengan istrinya. Karena kesal, Roland pun langsung memaksa Raquel untuk bercocok tanam dengannya. Bukannya menolak Roland, di situ Raquel malah bersemangat dan mengiyakan ajakan Roland tersebut. Dan tanpa berpikir panjang, akhirnya kegiatan percocokan tanam pun terjadi di antara mereka berdua. Raquel yang awalnya ingin pulang ke kampung halaman, kini malah betah tinggal di sana. Hingga suatu hari, ia sadar jika dirinya pernah kebablasan, dan kini ia sudah berbadan dua. Mengetahui hal itu, Iza pun bertanya, siapa ayah dari anak itu? Di sini Raquel berbohong. Kalau pria itu mungkin adalah cinta satu malamnya. Namun, di situ Iza tidak percaya begitu saja pada ucapan Raquel. Huwag na. Andito lang ako lagi para sa'yo ah. Pagi harinya, Iza pura-pura pergi ke pasar dan mendapati Roland sedang berbicara dengan sahabatnya itu. Roland, sa ating dalawa eh, di ba? Desisyon ko na ba yung dapat mong gawin? Setelah mengetahui fakta kalau Raquel sedang hamil anaknya Roland, Iza pun keluar dari persembunyiannya. Tanpa berpikir panjang, Iza pun langsung memaki-maki dua orang itu. Dan sempat terjadi adu fisik di antara mereka, hingga akhirnya Roland dan Raquel memutuskan pergi dari sana. Entah setelah itu, mereka akan tinggal di mana. Tapi pastinya, mereka tidak akan tinggal bersama-sama. Mag-usap? Anong pag-uusapan ba natin, ha? At eto, sa'yo na yan! Ano na sa akin nang niloko niyo ako? Alas! Beberapa hari kemudian, ketika suasana di antara mereka sudah mulai tenang, Raquel pun mengajak Iza ketemuan di sebuah kafe. Di sana, Raquel meminta maaf dan mengusulkan agar anak yang dilahirkannya nanti diasuh oleh Iza dan Roland saja. Iza pun berusaha bijak dengan berkata, Tuhan mungkin belum memberikan momongan karena mereka belum siap. Dan oleh karena itu, ia meminta Raquel untuk mengasuh anak itu sendiri. Iza percaya Raquel akan menjadi ibu yang baik dan bisa membesarkan anaknya dengan baik. Si anak mo yan. I don't deserve your kindness, Isabel. Iza dan Raquel pun berpisah di depan kafe. Ternyata di sana Iza sudah ditunggu oleh Roland. Roland dan Iza pun memutuskan untuk kembali bersama, sementara Raquel memutuskan tetap sendirian dengan ditemani calon anak dari Roland. Dan film pun selesai.